Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji kitab Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Kaidah memahami hati yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Ibnu Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala. Dan hari ini kita akan memasuki kaidah yang terakhir yang dibawakan oleh penulis, yaitu kaidah yang ke-10. Kaidah tersebut berbunyi qaswatul qalbi a'zamu uqubah wa akbaru musibah. Kerasnya hati adalah hukuman dan musibah terberat. Saya ulangi, kerasnya hati adalah hukuman dan musibah terberat. Berarti musibah itu bertingkat-tingkat. Ada musibah yang mengenai tangan, kecocokeri, keperang. Ada musibah yang mengenai mata, apa? Kelilipan, pelekan. Ada musibah yang mengenai kaki, apa? Kepaduk, ya, kesleo. Dan ada musibah yang mengenai hati. Apa tadi? Hatinya keras. Dari sekian musibah tersebut, yang paling berat adalah kerasnya hati. Kata seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zama min qaswatil qalb. Tidak ada hukuman yang lebih berat yang ditimpakan kepada seorang hamba melebihi hukuman berupa kerasnya hati. Jadi hati yang mengeras itu adalah hukuman yang paling berat. Berarti ada yang lebih berat atau tidak? Hukuman yang paling berat kerasnya hati. Ada yang lebih berat dari itu? Ada. Ketika seseorang hatinya keras dan dia tidak sadar bahwa hatinya keras. Apa yang lebih berat? Ketika seseorang hatinya keras dan dia tidak menyadari bahwa hatinya keras. Itu hukuman yang lebih berat. Kenapa lebih berat? Terus kenapa kalau nggak sadar?
Kalau dia nggak sadar, nggak ada upaya memperbaiki. Berarti masih mending yang sadar. Kalau dia sadar, dia masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Sudah hatinya keras, dia nggak ngerti kalau hatinya keras. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kerasnya hati itu adalah sesuatu yang dicela di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 74. Surat apa? Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari batu. Saking apa nih? Saking kerasnya. Ustaz, tahunya hati kita itu keras atau tidak bagaimana Ustaz? Dari ciri-ciri berikut ini. Jadi ciri-cirinya orang hatinya apa? Keras. Di antara ciri hati yang keras adalah hati yang tidak ada kelembutan di dalamnya. Tidak ada apa nih? Kelembutan di dalamnya. Tidak ada kasih sayang di dalamnya. Orang gampang melasan. Orang gampang apa? Melasan. Lihat ada saudara-saudaranya disiksa, dibunuh, dizalimi. Pripun? Biasa baik. Santai baik. Malah mungkin menyalahkan mereka. Tidak ada keinginan untuk mendoakan mereka. Lah urusannya dewek-dewek. Na'udzubillahi min. Tidak ada kasih sayang kepada anak-anak kecil. Kepada orang-orang miskin. Sing penting wetenge dewek. Waduh. Poran. Urusannya wong sing kencoten. Itu hati yang apa? Keras. Ciri hati yang keras adalah hati yang tidak bisa khusyuk. Tidak bisa apa? Khusyuk. Ketika sholat, pikirannya mengendi-ngendi. Diajak untuk khusyuk, angel lepol. Ciri hati yang keras adalah hati yang tidak tersentuh dengan nasihat. Tidak tersentuh apa? Nasihat. Dikasih nasihat, ditolak. Enggak menerima. Entah itu karena kesombongannya, entah karena ketidakpeduliannya. Hadir pengajian, belas ilmune ora mlebu. Bahkan hati itu menolak ilmu tersebut. Lah ilmu apa? Bocah wingi sore ngerti apa? Nyong luwi tua. Ya.
Diumpamakan hati yang keras itu seperti tanah yang tandus. Tanah apa? Tandus. Mbok mau disirami sebanyak apapun, mbok mau disebarkan benih sebanyak apapun, tidak menumbuhkan apa-apa. Orang efek. Jadi mau disirami bolak-balik, ya tetap. Mau dikasih benih, ya tetap. Sama sekali nggak tumbuh apapun. Dan apa dampaknya? Dampak dari hati yang keras itu adalah mata susah nangis. Mata apa? Susah nangis. Aku tak sering nangis, Ustaz. Kapan? Pas nonton film. Udah gue. Nonton film Korea nembe nangis. Maca Quran ngantuk. Bukan nangis karena itu, nangis karena takut kepada Allah. Nangis karena merenungi betapa banyak dosa yang kita lakukan. Nangis karena takut dengan neraka, dengan azab kubur. Hati yang keras itu mengakibatkan mata susah nangis. Dan mengakibatkan tubuh malas untuk digunakan ibadah. Digugah sholat. Wangele. Pol. Diajak ngaji. Kakean alasan. Apalagi disuruh sedekah. Meneman duit cek. Itu semuanya berawal dari apa? Hati yang keras. Apa penyebab hati yang keras? Kenapa hati itu bisa apa? Mengeras. Satu. Dosa dan maksiat. Kenapa? Dosa dan maksiat. Inilah penyebab terbesar yang mengakibatkan hati seseorang keras. Dosa mata apa telinga? Apa dosa mulut? Apa dosa tangan, kaki? Semuanya. Ya dosa tangan sing nyekrol. Nyekrol apa? Layar HP. Ya dosa mata yang nonton. Aurat yang terbuka. Ya dosa telinga yang mendengarkan musik. Yang diharamkan oleh agama kita. Ya dosa pikiran yang memikirkan sesuatu yang tidak pantas untuk dipikirkan. Akumulasi dari dosa mata, telinga, mulut, pikiran. Itu kemudian mengakibatkan hati menjadi apa? Keras. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hati kita. Pinten? Apa ya? Kursi citok iki. Ya masalah ora kursi ci. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Seandainya setelah melakukan satu perbuatan dosa itu dia segera untuk bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka bintik hitam itu apa? Dihapus. Tapi sebaliknya apa? Wa in 'ada zida fiha. Ketika dosa itu enggak ditobati, malah diteruskan.
Siki nonton film ngesuk maning. Ngesuke maning. Ya. Maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai mendominasi hati tersebut. Jadi awalnya putih terus jadi apa? Ireng. Wa ran alladzi dzakarallah. Itulah tutup yang menutupi hati seorang hamba yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Napa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah tutup yang menutupi hati seorang manusia gara-gara perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Ini sebab pertama. Napa? Napa? Dosa dan maksiat. Sebab yang kedua. Terlalu banyak ketawa. Napa? Terlalu banyak ketawa. Ini salah satu yang menyebabkan hati keras. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kata Imam Al-Bushiri, isnadnya sahih. Dan menurut Syekh Albani, hadis ini hasan. Wala tuksirid dhahik. Jangan banyak tertawa. Apa? Jangan banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Karena banyak tertawa akan membuat hati mati. Terlalu banyak apa? Tertawa. Hati akan mati. Berarti nek ketemu karo wong liya pripun? Cemberut. Cemberut. Mboten. Yang dilarang napa? Terlalu banyak tertawa. Bukan tersenyum. Kalau tersenyum itu diperintahkan dalam agama kita. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Berarti yang dilarang itu adalah apa? Ketawa. Apalagi ketawanya terbahak-bahak. Kenapa sih kok ketawa terbahak-bahak itu mematikan atau mematikan hati? Kenapa? Orang bisa mikir. Coba sih perhatikan. Kalau orang sudah nonton stand up komedi atau nonton lawak, ya, kemudian ketawa terbahak-bahak, kon mikir pripun? Angel. Priwe arep mikir, wong lagi guyu. Berarti yang dilarang itu terlalu banyak napa? Tertawa. Yang ketiga, yang menyebabkan hati keras adalah terlalu banyak makan dan tidur. Ya. Napa? Terlalu banyak makan dan tidur. Berarti orang limangan nggih. Yang tidak boleh napa? Terlalu banyak. Berarti orang li turu nggih. Yang dilarang adalah terlalu banyak tidur. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, khaslatani tuqassiyanil qalb. Dua kebiasaan yang akan menyebabkan hati menjadi keras. Kathratun naum. Terlalu banyak tidur. Wa kathratul akl. Dan terlalu banyak makan. Terlalu banyak tidur itu maksudnya berapa sih? Udu mangsane turu. Contohnya, pas pengajian. Lagi pengajian malah turu. Lagi nonton bal,
melek. Contoh yang lain apa lagi? Tidur bukan pada waktunya. Ya ba'da subuh. Ba'da apa? Subuh. Apa lagi? Ba'da asar. Itu bukan waktunya tidur. Ya. Berarti waktunya tidur kapan? Habis isya, betul. Baru isya malah dolanan HP terus. Ya. Harusnya habis isya itu tidur. Supaya bangunnya gasik. Ya. Nah, nanti ada lagi tidur namanya qailulah. Tidur apa? Siang. Itu paling cuma setengah jam, 1 jam. Nah, itu waktunya tidur. Terlalu banyak makan bagaimana? Ya esi wareg mangan maning, esi wareg mangan maning. Yang di dalam perut belum selesai diolah sudah diisi lagi. Ya. Makan 1 piring sebenarnya cukup. Berapa piring? 3 piring. Ya. Itu akan membuat hati apa? Keras. Oke. Kalau sudah terlanjur, apa solusinya? Tips melembutkan hati. Apa? Tips melembutkan hati. Yang pertama, banyak berzikir. Banyak apa? Berzikir. Baik itu membaca Al-Quran, maupun subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla, wala quwata illa billah, astaghfirullah al-azim. Ya, pokoknya zikir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23. Surat apa? Az-Zumar ayat 23. Yang kedua, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Apa yang kedua? Berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, ketika ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW, mengeluh hatinya yang keras. Maka apa kata Nabi SAW? Kalau engkau ingin hatimu menjadi lembut, at'imil miskin, kasih makan orang miskin. Apa? Kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim. Dan usaplah kepalanya anak yatim. Jadi rakur bulan Muharram tok. Engkau bulan Safar. Engkau nunggu tahun maning. Ora kaya gue. Mengusap napa? Kepalanya anak yatim. Intinya berbuat baik. Yang terakhir, ziarah kubur. Napa? Ziarah kubur. Tapi bukan sekedar ziarah kubur. Ziarah kubur sambil merenung. Merenung apa? Nasib mereka dan kita yang akan nyusul mereka. Jadi ketika ziarah kubur itu sambil, ya Allah kayak tanggaku ya. Siki isora bisa sholat. Isora bisa ngaji. Isora bisa puasa. Karena waktu beramalnya sudah apa? Habis. Aku kayaknya ngesuk arep apa? Nyusul. Mumpung sih urip. Aku arep sholat, arep puasa. Itu namanya ziarah kubur sambil diresapi. Dalilnya hadis riwayat Ahmad dan kata Al-Arnaud hadis ini sahih. Dengan kumpulan jalur-jalurnya. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang umatku untuk ziarah kubur. Thumma badali annaha turiqul qalb. Tapi kemudian ternyata ziarah kubur itu bisa melembutkan apa? Hati. Wa tudmi'ul ain.
membuat mata menangis. Wa tudzakirul akhirah, membuat ingat akhirat. Fazuruha, silakan ziarah kubur. Silakan apa? Ziarah kubur. Wah, ya duit akeh Ustaz. Katakan nabung setahun, numpak bis. Ziarah kubur atuh-atuh. Nang desane jenengan ana kuburan apa? Kuburane wong tuane ora tau dikunjungi. Kuburan nang ndi-ndi dikunjungi sih kepriwe? Kenapa jauh-jauh ziarah kubur? Wong di kampung kita juga banyak kuburan. Ya. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini bermanfaat dan ini selesai. Alhamdulillah. Mengkaji kitab ini, kita akan lanjutkan dengan tema yang lainnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.